Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di Gereja Santa Maria Assunta Klaten ini. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Katarina Puri Anggrahita dan Stefanus Febian Nur Prabowo. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Semoga dengan percikan air suci ini, kalian diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima. Semoga kalian berdua dikuduskan dan diberkati oleh Allah, serta diterangi oleh Roh Kudus sehingga pantas mengikuti perayaan ini. Romo yang kami hormati, atas nama keluarga Bapak Martinus Jugianto almarhum dan Ibu Maria Suwarsih almarhum, serta keluarga Bapak Purwanto dan Ibu Sawitri Sabtendah Winahyu, perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami, Katarina Puri Anggrahita dan Stefanus Febian Nur Prabowo, yang ingin saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi, serta didukung oleh doa restu saudara-saudari dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan senang hati saya atas nama gereja menerima Katarina Puri Anggrahita dan Stefanus Febian Nur Prabowo dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Sekarang marilah kita bersama-sama memasuki rumah Bapa, sumber segala cinta, untuk memohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Puri, Febi, keluarga, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Ya, ini kali pertama saya menikahkan di Gereja Maria Assunta ini ya. Walaupun statusnya sudah di sini, tapi masih belum tinggal di sini ya. Hari ini kita bersama-sama bersukacita bersama dengan Puri dan Febi yang memohon agar rahmat, agar cinta kasih mereka berdua dikuduskan oleh Tuhan sendiri dalam sakramen perkawinan ini. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda dan sarana kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Maka mari kita siapkan hati kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua hamba-Mu, Katarina Purianggraita dan Stefanus Febian Nur Prabowo ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon berkatilah cinta dan keinginan luhur mereka untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan-Mu. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kenakanlah kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan mencemurnakan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamulah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaklah kamu saling mengampuni apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikian pula kamu hendak. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu, sehingga kamu dapat saling mengajar dan menasehati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan.
menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk. Ya, Puri dan Feby wirelessnya silahkan dinyalakan. Dipegang satu-satu. Mic-nya dipegang satu-satu. Ya, dinyalakan dulu kalau belum nyala. Udah nyala belum? Cek. Oh, dinyalakan dulu mengenai Puri itu. Udah belum? Di panjer. Puri dan Feby. Puri dulu ya. Apa alasanmu memilih bacaan ini? Feby nanti jawabannya tidak boleh sama dengan Puri. Jadi silakan dipikir dulu ya. Apa Puri? Ya, karena kasih itu. Karena kasih. Ya, Feby. Ayat-ayat ini memberikan pedoman hidup tentang kasih, pengampunan, kerendahan hati, kesabaran. Jawabannya mirip tetapi tidak sama ya, tentang pedoman hidup. Nah, saya tanya lagi dari Puri, apa makna kasih bagimu? Ora usah tekon-tekon. ya kasih itu banyak hal, menyangkut semuanya. Dan Rada itu cerak. adalah yang paling berat, hukum Iya, yang apa? paling utama. Ya kasih itu, Dan kasih itu apa? ya bisa memaafkan, ya kesabaran, ya tidak dendam. Oke, terima kasih. Feby, apa makna kasih bagimu?
Tidak boleh sama jawabannya. Tidak Ya? memberi dendam sama seseorang. Apa? Tidak boleh dendam sama seseorang. Tidak boleh dendam. Ya, Terus saling memberi maaf. memberi maaf. Oke. Hari ini kita mendengarkan bacaan Injil. Ini Injil yang kita dengarkan di minggu ini, dan bacaan pertama bicara soal kasih. Dua bacaan ini juga saling berkaitan ya. Bacaan pertama itu tentang kasih, bagaimana kita hidup dalam kasih. Kenakanlah kasih, tali pengikat yang mempersatukan. 99% perayaan perkawinan di gereja Katolik itu pasti bacaannya tentang kasih. Itu bisa dipastikan. Kadang Injilnya itu kalau pas bukan Sabtu Minggu lalu milihnya itu tentang perceraian. Rabi wae durung kok wis mikir pegatan. Nah, tetapi dalam bacaan Injil hari ini kita diajari oleh Yesus untuk memiliki keyakinan, untuk tidak lelah berdoa dan tidak lelah meminta. Saya ingat sebuah lagu yang bisa menjadi permenungan kita bagaimana Allah yang baik, Allah yang berbelas kasih kepada kita, Allah sebagai Bapa yang melindungi dan menjaga kita anak-anaknya. Lagunya seperti ini, nanti kalau bisa mengikuti ya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Nyanyi yuk. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Seringkali kita itu berpikir kalau kita berdoa itu semuanya harus terjadi secara instan. Tuhan berikanlah saya rahmat rezeki. Tuhan gak akan memberikan lalu segepok uang 10 miliar di depan kita, tidak. Tetapi Tuhan akan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam bekerja. Tuhan berilah saya hasil studi yang baik. Tuhan tidak akan lalu menyogok gurunya supaya lalu diberikan nilai 100, tidak. Tetapi Tuhan akan menganugerahkan kepada kita rahmat ketekunan dalam belajar. Misalnya nanti Feby dan Puri yang akan menjalani hidup keluarga Katolik. Tuhan berilah kami kesetiaan sehidup semati. Tuhan tidak akan menganugerahkan begitu saja, tetapi justru kita akan dihadapkan pada situasi-situasi yang menguji kesetiaan itu. Tuhan berilah aku rahmat kesabaran. Justru nanti kita akan bertemu dengan manusia-manusia yang sangat menjengkelkan dan menyebalkan, yang menguji diri kita. Tuhan berilah saya rahmat kerendahan hati. Justru nanti kita akan dihadapkan pada situasi yang membuat kita itu bisa menjadi besar kepala. Sampai helm kita tidak cukup karena sombong. Nah, hari ini dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk jangan lelah berdoa dan jangan lelah meminta.
Dan itulah yang menjadi dasar dari hidup keluarga Katolik yang akan dibangun oleh Puri dan Feby. Jangan pernah lelah untuk berdoa. Kalau nanti kamu mohon berkat untuk salib, patung keluarga kudus, rosario dan lain sebagainya, ini tidak hanya akan menjadi pajangan, tetapi harus juga menjadi hidup doa bagi kalian berdua. Setiap kali memandang salib, kita tidak lagi lalu menjadi orang yang takut, tetapi kita melihat kasih yang total, kasih yang dianugerahkan kepada kita. Karena setiap kali kita memandang salib, saya melihat ada Tuhan yang mengorbankan diri untuk saya. Maka kalau tadi saya tanya kepada Puri dan Feby, apa makna kasih bagimu? Kasih itu adalah soal kesalingan. Kalau anak-anak muda misalnya yang cowok nembak yang cewek, my darling I love you. Misalnya, kalau bapak ibu dulu pacaran, kirim-kiriman surat toh, kalau jauh gitu ya. Kalau pas menunggu datangnya surat itu kan pasti hatinya berdebar-debar ya. Kalau sekarang kan cuma chat WA, Instagram dan lain sebagainya gampang gitu. Video call gitu. Nanti video call pakai filter, jebul rupane elek gitu. Tapi terus karena filter itu, betul enggak ya? Nah, tetapi lalu kasih itu adalah soal kesalingan. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Sama seperti kalau kita berkirim pesan pada orang lain. Kita mengirimkan pesan lalu kita dibalas. Kasih itu memberi dan menerima. Allah telah mengasihi kita lebih dahulu. Dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 19 di sana dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kalau saya mengasihi orang lain bukan karena orang lain itu sudah sangat baik kepada saya, tidak. Tetapi Allah sudah lebih dahulu mengasihi saya, maka saya dipanggil untuk mengasihi banyak orang. Dan kasih yang paling besar dalam hidup berkeluarga itu adalah pengampunan. Biasalah ya, menyatukan dua orang menjadi satu itu kan juga tidak mudah. Bapak ibu sekalian yang hidup berkeluarga, apakah selama hidup berkeluarga semuanya lurus-lurus saja, semuanya baik-baik saja? Iya apa tidak? Tidak. Apakah pernah ada piring terbang? Gelas terbang? Jangan ya. Tetapi lalu pasti ada loh, bapak ibu saya itu juga begitu ya. Nek nesu ya doneng-nengan gitu loh. Tapi bar niku bar gitu loh. Yang penting terus nanti ibu masak apa senengane bapak rampung gitu ya. Nah, bapak ibu punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga masing-masing. Dan kasih itulah yang paling besar adalah soal pengampunan. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan agar kasih yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita itu juga berdaya, bertumbuh dan berkembang. Kalau kita setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi, setiap hari kita berdoa, lalu apakah doa-doa olah rohani kita itu berdaya guna? Jangan-jangan kita tuh kalau ikut misa di gereja setiap Sabtu Minggu itu cuma sebagai kewajiban. Kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita memahami kesadaran perayaan Ekaristi sebagai sebuah kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan, maka kasih yang ada di dalam diri kita itu semakin bertumbuh dan berkembang dengan baik. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan agar rahmat Allah yang tinggal dalam diri kita itu juga semakin bertumbuh dan berkembang untuk saling mengasihi satu sama lain di dalam Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan liturgi perkawinan. Katarina Puri Anggrahita dan Stefanus Febian Nur Prabowo yang berbahagia. Kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilahkan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Romo yang kami hormati, kami berdua bertekad untuk bersatu hati dengan niat yang kuat untuk membangun rumah tangga. Maka kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik.
Mic-nya dikasihin saksi. Mic-nya dikasihin saksi. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi perkawinan ini menurut adat Gereja Katolik? Setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Dari sebab itu kami mendukung permohonan kedua mempelai. Calon mempelai berdua yang berbahagia, Puri dan Feby, setelah mengadakan penyelidikan seperlunya dan dikuatkan oleh pernyataan para saksi, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan saudara. Akan tetapi sebelum perkawinan saudara diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian. Nanti dijawab dengan mantap ya, sambil lihat saya ya, saya juga pengen melihat kemantapan keseriusan kalian. Nera mantep ya? Mandek? Rasido? Siap? Mumpung urung sah lho niki. Oh ya. Stefanus Febian Nur Prabowo, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Pertanyaan ini durung rampung, wis langsung dijawab. Saking mantepnya. Grogi ya? Saya juga grogi nih, aku kayak pisanan nih gini. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Katarina Puri Anggrahita, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudara-saudari sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Katarina Puri Anggrahita dan Stefanus Febian Nur Prabowo ini. Saya persilahkan calon mempelai berdiri saling berhadapan dan berjabat tangan. Napa niku sing ucul? Berjabat tangan ya. Oh, sapal. Durung mesti. Kayak pisanan toh? Kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan, ya, berjabat tangan nanti sampai misa selesai. Maka para hadirin saya persilakan untuk bangkit berdiri untuk ikut serta menyaksikan dan memberikan dukungan atas janji setia kedua calon mempelai. Diucapkan yang jelas, mantap, semangat, ojo nangis. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Stefanus Febian Nur Prabowo memilih engkau Katarina Puri Anggrahita menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Katarina Puri Anggrahita memilih engkau Stefanus Febian Nur Prabowo menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Amin. Nah, sekarang tukeran. Bukan, maksudnya gelut. Tukar posisi. Ya, wes dicopot. Kamu yang sini. Bapak Ibu bisa duduk. Ya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini. Semoga mereka rukun dan setia seumur hidup serta merasakan berkat Tuhan. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Kau telah menciptakan pria dan wanita dan melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi kedua mempelai yang Kau persatukan dalam sakramen perkawinan. Semoga rahmat-Mu berlimpah-limpah turun atas mereka. Semoga mereka saling menyerahkan diri dalam perkawinan demi kebahagiaan keluarga mereka karena kehadiran keturunan yang memperkaya gereja-Mu. Tuhan, semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam suka dan duka.
Semoga mereka selalu bersuka cita atas kehadiran dan perlindungan-Mu di dalam setiap perjuangan hidup mereka. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya kelak memasuki kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini, yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hamba-Mu ini, Puri dan Febi. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Depan. Nah, di instrumen enggak apa-apa. Ben syahdu. Stefanus Febianur Prabowo. Kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Katarina Puri Anggrahita, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaanku dan cinta kasihmu padamu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Katarina Puri Anggrahita, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Stefanus Febianur Prabowo, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Katarina Puri Anggrahita dan Stefanus Febianur Prabowo, sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri dan akan hidup mandiri sebagai sebuah keluarga baru. Meskipun demikian, hormatilah selalu orang tuamu yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik kalian sampai sekarang. Maka selain mohon berkat Tuhan bagi bekal perjalanan kalian pada saat yang bahagia ini, ungkapkanlah rasa hormat itu kepada mereka dan mohonlah restu untuk perjalanan hidup berkeluarga kalian. Silahkan sungkeman nangis, ya, tolong disiapkan tisu ya, biar nangis. Nah, digandeng.
akhirnya nangis tenanan. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib, rosario, dan patung keluarga kudus ini. Semoga salib ini menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka dan mengobarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tak berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka. Dan rosario patung keluarga kudus ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan keluarga. Anak-anakku, kitab suci ini adalah ungkapan warisan iman kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadilah Kristus sebagai pusat hidup kalian dan timbalah kekuatan darinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk mendasarkan doa tiada putus-putusnya sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Katarina Puri Anggrahita dan Stefanus Febianur Prabowo. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Katarina Puri Anggrahita dan Stefanus Febianur Prabowo yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, buatlah kedua mempelai ini tetap hidup dalam cinta kasih sejati, tetap setia satu sama lain, dan selalu saling menghormati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu serta sebagai orang Kristiani. Mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, Puri dan Febi, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Ku
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, Engkau telah mempersatukan kedua hamba-Mu ini dalam perkawinan. Kami mohon berkenanlah mengabulkan doa-doa kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk kedua mempelai ini. Semoga berkat Ekaristi ini mereka semakin erat bersatu dalam semangat cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Bagimu lah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, Anak domba Allah. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Kedua mempelai nanti akan menerima komuni dua rupa, tinggal melet saja. Umat yang tidak menerima komuni, silahkan untuk tetap duduk di tempat.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga kedua mempelai yang berbahagia ini semakin diresapi oleh rahmat sakramen perkawinan yang telah kami rayakan. Kuatkanlah kami dengan daya Ekaristi Suci supaya lebih sanggup hidup sebagai murid Kristus yang sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tanda tangannya nanti setelah doa. Ada pengumuman? Silahkan duduk. Ada? Oh, enggak ada. Ya. Enggak ada ya. Terima kasih untuk diri saya sendiri. Ya, enggak ada kok ya. Sebagai vikaris Klaten yang masih mondar-mandir sana sini ya. Terima kasih juga untuk umat paroki Tias Dalem Gusti Yesus Macanan. Ada yang datang? Mana? Dari Macanan ada yang datang? Oh ada ya. Loh, pripun toh katanya tadi nggak ada. Pada hari yang berbahagia ini, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk doa, kasih perhatian, dukungan dan bantuan yang telah diberikan sehingga pelaksanaan pemberkatan perkawinan dapat terlaksana. Secara khusus, ucapan terima kasih dan penghargaan kami aturkan kepada Romo Matius Seto Dwi Aditya sebagai Romo yang membantu memberkati perkawinan ini. Umat paroki Tias Dalem Gusti Yesus Macanan, seluruh umat lingkungan Santo Pius Mayungan, saksi perkawinan Bapak Yohanes Budi Eko Marianto dan Bapak Rafael Listio Pradana, petugas rektor Saudari Putri, petugas misinar Saudari Cevi dan Saudara Daniel, paduan suara dari Lorolopo, Sekretariat Gereja Santa Maria Assunta Klaten, seluruh keluarga, sahabat dan segenap pihak yang telah berkenan hadir dan memberikan perhatian, bantuan serta doa restu dari persiapan hingga pelaksanaan pemberkatan pernikahan ini. Kami mewakili yang berbahagia, keluarga almarhum Bapak Martinus Jugianto dan almarhum Ibu Maria Suwarsih, serta keluarga Bapak Purwanto dan Ibu Sawitri Saptendah Winahyu. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Bapak Prodiakon, Rektor, ya, Lorolopo Choir. Terima kasih Anda yang datang, keluarga yang senantiasa mendukung mendoakan Febi dan Puri. Tetap mohon doa untuk mereka, tetap anak-anak jenengan, ya. Kalau datang nanti berkunjung ke rumah ya, nek iso disangoni gitu. Tetap setia, berdoa, jangan lupa berdoa ya, Febi dan Puri ya. Ya, itu salib, lalu dan lain sebagainya silahkan digunakan untuk berdoa. Kitab suci untuk dibaca ya, bukan lalu pajangan di rumah. Nanti dibuka hanya bulan September saja. Terima kasih semuanya, selamat, sudah itu saja. Supaya tidak terlalu lama. Nanti setelah ini kita doa, kedua mempelai kepada Bunda Maria, lalu penandatanganan berkas kanonik dan juga kita foto bersama. Terima kasih semuanya, mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan sukacita kepada saudara berdua dan memberkati saudara dengan keturunan. Semoga Putra Allah yang tunggal penuh kasih sayang membantu saudara dalam untung dan malang. Semoga Roh Kudus selalu mencurahkan cinta kasih-Nya dalam hati saudara. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.
Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta. Hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restunya. Ya Bunda kami, Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama